Aku sayang kamu, ucap Fitri. Lalu ia tersenyum pada laki-laki yang ada di depannya. Lelaki itu bernama Fauzan, calon suami Fitri. Hari ini kamu udah berkali-kali ngomong gitu loh, Fit. Tumben banget. Pertama, waktu aku jemput ke rumah kamu. Kedua, di mobil. Ketiga, di kafe ini. Apa nggak bosen? Tanya Fauzan. Enggak, karena mencintaimu tak pernah merasa bosan. Justru malah semakin candu, ucap Fitri. Kamu lucu, ucap Fauzan sambil mengacak-acak pelan rambut Fitri. Apa yang lucu? Tanya Fitri. Ia cemberut kesal. Enggak kok, Fauzan menggeleng. Aku juga sayang kamu. Aku lebih sayang sama kamu, ucap Fauzan sambil memegang tangan Fitri. Aku sayang kamu lebih dari apapun, ucap Fitri. Ia tak mau kalah dengan Fauzan. Fauzan terkekeh pelan. Perempuan yang di depannya ini baginya sangat menggemaskan. Aku sayang kamu, sampai mati pun aku akan tetap sayang kamu, ucap Fauzan dengan lembut. Fitri terdiam. Ia tak bisa berkata-kata lagi. Terlintas di kepalanya, apa benar dia akan tetap mencintaiku ketika aku sudah tidak ada lagi di dunia ini? Tanpa sadar, air matanya jatuh membasahi pipi Fitri. Fauzan terkejut. Ia bingung. Loh, kamu kenapa nangis? Tanya Fauzan sambil menyeka air mata yang masih membasahi pipi Fitri. Fitri tersadar dari lamunannya. Ia segera menghapus air matanya dan berkata, "Gak apa-apa. Aku bersyukur banget bisa punya kamu. Kamu yang udah tulus mencintai aku. Kamu yang udah sabar ngadepin sikap aku. Terima kasih ya mas, sudah selalu ada untukku. Sekali lagi aku bersyukur," ucap Fitri. Lalu ia tersenyum. Aku juga bersyukur punya kamu. Kamu yang selalu bikin mood aku baik. Kamu yang selalu ngertiin aku. Kamu yang selalu nyemangatin aku ketika aku lagi down. Dan kamu yang menerima aku apa adanya. 1 minggu lagi kita akan menikah. Kita akan menjadi pasangan hidup Fit selamanya, ucap Fauzan. Maafin aku ya, ucap Fitri. Kenapa? Kamu gak salah sama sekali, ucap Fauzan. Gak apa-apa. Aduh. Fitri memegang sisi kepala kanannya yang tiba-tiba terasa amat sakit. Fit, kamu kenapa? Tanya Fauzan. Ia sangat khawatir, lalu bangun dari kursinya dan menghampiri Fitri. Kepala aku sakit, pulang aja yuk, ucap Fitri. Kita ke dokter dulu, aku takut kamu kenapa-napa. Abis dari dokter, baru kita pulang, ucap Fauzan. Ia benar-benar sangat khawatir dengan Fitri. Gak perlu, ini cuma sakit kepala biasa aja mas. Aku perlu istirahat di rumah aja, nanti juga baikan kok, ucap Fitri. Ya udah, ayo kita pulang. Fauzan pun menurut dengan Fitri. Fauzan membantu Fitri bangun dari kursinya lalu berjalan keluar dari kafe tersebut dan menuju parkiran untuk pulang. Sesampainya di rumah Fitri, Fauzan membantu Fitri turun dari mobil. Ia menggandeng Fitri lalu berjalan dengan pelan masuk ke rumah Fitri. Assalamualaikum, ucap Fauzan. Waalaikumsalam, ucap mamah Fitri. Loh, Fitri kenapa? Tanya mamahnya. Kepala Fitri sakit, mah, ucap Fitri dengan pelan. Kepala kamu Mamahnya belum selesai bicara, Fitri sudah memotongnya. Mah, antar Fitri ke kamar. Fitri mau istirahat, ucap Fitri. Nak Fauzan tunggu di ruang tamu dulu ya. Mamah mau antar Fitri ke kamar, ucap mamah pada Fauzan. Fauzan mengangguk dan berjalan menuju ruang tamu. Walaupun ia merasa aneh pada sikap Fitri tadi, namun ia tidak terlalu memikirkannya. Karena yang terpenting baginya sekarang yaitu Fitri istirahat terlebih dahulu.
Mamah merangkul Fitri dan berjalan pelan menuju kamar Fitri. Sesampainya di kamar, Fitri langsung merebahkan tubuhnya di kasur. "Kamu kenapa nggak cerita ke calon suami kamu kalau kamu lagi sakit parah?" tanya Mama. "Aku nggak mau Mas Fauzan jadi kepikiran, Ma. Fitri yakin kok nanti juga sembuh," ucap Fitri sambil membenarkan posisi bantal di kepalanya. "Mama tolong jangan cerita ke Mas Fauzan tentang penyakit ini ya. Fitri nggak apa-apa kok, Mah," ucap Fitri sambil memegang tangan mamahnya dan tersenyum, meyakinkan bahwa Fitri akan baik-baik saja. Raut wajah mamahnya terlihat sedih. "Ma, Fitri nggak apa-apa," ucap Fitri menggenggam erat tangan mamahnya. Lalu ia tersenyum. Wajahnya kini pucat. Lalu mamahnya langsung memeluk erat Fitri. Pelukan hangat penuh kasih sayang dari sosok ibu pada anak satu-satunya. Sepanjang waktu, Mamah selalu berdoa kepada Tuhan untuk meminta segera diangkat penyakit yang ada di tubuh kamu dan meminta kesembuhan supaya kamu kembali sehat, ucap Mama. Fitri selalu berusaha terlihat baik-baik saja di depan semua orang. Kini matanya terasa sangat perih dan hatinya terasa sesak. Namun ia harus menerima takdir yang Tuhan beri. Fitri menangis di pelukan mamahnya. "Makasih banyak ya, Mah. Aku sayang Mama," ucapnya. "Sekarang kamu minum obat ya, setelah itu istirahat," ucap Mama sambil memberikan obat dan air putih pada Fitri. Lalu Fitri pun meminumnya. "Mamah janji ya, jangan cerita tentang ini ke Mas Fauzan," ucap Fitri. Mamah mengangguk. Kemudian mamahnya keluar dari kamar Fitri, membiarkannya untuk beristirahat. Lalu mamah menghampiri Fauzan di ruang tamu. "Gimana keadaan Fitri, Mah?" tanya Fauzan. Ia terlihat sangat khawatir. "Dia sedang istirahat di kamar, Nak," jawab Mama. "Udah minum obat?" tanya Fauzan. "Sudah," jawab Mama. "Syukurlah." Fauzan khawatir banget sama Fitri. Diajak ke dokter dulu nggak mau, ucap Fauzan. Ia benar-benar khawatir dengan keadaan calon istrinya. "Fauzan pulang ya, Mah," ucap Fauzan. "Makasih ya, Nak Fauzan. Hati-hati di jalan," ucap Mama. "Iya, Mah. Assalamualaikum." Fauzan berpamitan dengan mencium punggung tangan Mama Fitri, lalu berjalan keluar rumah. Keesokan harinya, "Fitri!" teriak Fauzan. Nafasnya terengah-engah. Lalu ia tersadar dan terbangun dari tidurnya. Syukurlah cuma mimpi. Tapi kenapa dalam mimpi itu Fitri meninggal? Perasaanku jadi gak enak. Langsung telepon Fitri aja kali ya, ucap Fauzan. Lalu ia meraih handphonenya yang berada di meja samping kasurnya. Belum ada jawaban dari teleponnya, hingga Fauzan menelpon Fitri berkali-kali. Ia semakin khawatir, namun ia mencoba untuk tenang dan berpikiran positif. "Ayo Fitri, angkat, jangan bikin aku khawatir," ucap Fauzan sambil berulang kali menelpon Fitri dan pada akhirnya tidak ada jawaban juga. "Kamu kemana sih? Telepon gak diangkat. Apa aku langsung ke rumahnya aja ya? Iya deh. Ya Allah, semoga Fitri baik-baik aja," ucap Fauzan. Lalu ia segera beranjak dari kasurnya dan segera mandi, ganti baju, dan siap-siap untuk pergi ke rumah Fitri. Sesampainya di rumah Fitri, Fauzan langsung mengetuk pintu rumah Fitri, namun tak ada jawaban juga dari dalam rumah itu. Ia semakin khawatir dan mencoba untuk membuka pintu rumah Fitri dan ternyata pintu rumah itu dikunci. "Fitri, kamu di mana?" ucap Fauzan. Ia benar-benar sangat khawatir sekarang.
Handphone Fauzan bergetar. Lalu Fauzan mengecek handphonenya. Terdapat notifikasi panggilan WhatsApp dari Fitri. Fauzan langsung mengangkatnya. Halo Nak Fauzan, ini Mama. Fitri sekarang lagi di rumah sakit. Sekarang ia sedang menjalani operasi, ucap Mama dari seberang telepon. Fitri kenapa, Mah? Ada apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Fauzan panik. Mama sekarang ada di mana? Di rumah sakit mana? Fauzan kesana sekarang juga, ucap Fauzan. Rumah sakit Citra Medika. Nanti Mama cerita semuanya, ucap Mama. Fauzan kesana sekarang, Mah, ucap Fauzan. Lalu ia mematikan teleponnya. Pikiran dan perasaannya tak karuan sekarang. Ia memikirkan keadaan Fitri dan sebenarnya apa yang terjadi pada Fitri. Fauzan menambah kecepatan mobil sehingga mobil berjalan agak cepat. Namun Fauzan tetap berhati-hati. Sesampainya di rumah sakit, Fauzan langsung lari mencari keberadaan Mamah Fitri hingga bertemu di depan ruang operasi. Fauzan melihat Mamah Fitri sedang duduk dan terlihat sangat gelisah. Mah, Fitri kenapa? Tanya Fauzan. Sebenarnya Fitri menderita penyakit tumor di kepalanya. Sudah 1 tahun lamanya ia menyembunyikan penyakit ini dari semua orang kecuali Mama. Karena ia nggak mau orang lain tahu, ia juga nggak mau merepotkan orang lain. Ia ingin ketika orang lain berada di dekatnya merasa bahagia dan tidak terbebani dengan penyakit yang ia derita. Fitri selalu berusaha untuk terlihat bahagia di depan semua orang, seakan-akan ia baik-baik saja. Lalu pagi tadi Fitri merasa kepalanya sangat sakit dan gak lama kemudian Fitri pingsan dan langsung Mamah bawa ke rumah sakit. Kata dokter, tumor di kepalanya sudah mulai mengganas dan harus dioperasi. Kita harus perbanyak doa supaya operasinya berjalan dengan lancar dan Fitri bisa sembuh, ucap Mama Fitri. Fauzan terdiam. Ia terkejut bahwa Fitri menderita penyakit tumor. Selama ini Fitri berjuang sendirian untuk melawan rasa yang amat sakit itu. Dan sekarang ia benar-benar sangat khawatir dengan kondisi Fitri. Kenapa dia gak cerita sama Fauzan, Ma? Fauzan ini calon suaminya, ucap Fauzan. Karena Fitri gak mau membuat kamu semakin khawatir. Dia gak mau ngerepotin kamu dan kamu malah kepikiran tentang penyakit ini, ucap Mama. Ya Allah, Fitri, ucap Fauzan. Ia mondar-mandir di depan pintu operasi. Ia sangat gelisah dan khawatir. Lampu yang berada di atas pintu operasi berganti warna menjadi hijau, pertanda operasi telah selesai. Dan tidak lama kemudian, dokter keluar dari ruangan itu. Gimana keadaan anak saya, Dok? Tanya Mama. Alhamdulillah operasinya berjalan dengan lancar, Bu. Dan tumor yang berada di kepala Fitri berhasil diangkat. Pasien akan segera dipindah ke ruang rawat, ucap dokter. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Terima kasih dokter, ucap Mama pada dokter. Syukur alhamdulillah ya Allah, ucap Fauzan. Mama dan Fauzan sangat bersyukur Fitri bisa sembuh dari penyakitnya. Perasaannya sudah lega sekarang. Dan sekarang Fitri sudah dipindah ke ruang rawat. Fauzan berada di luar ruangan dan di dalam ruangan itu terlihat Mamah Fitri yang sedang menyuapi anaknya. Lalu Fauzan masuk ke ruangan itu dan Fitri juga melihat Fauzan. Ini Fauzan, kamu suapin Fitri ya, Mamah mau ke toilet dulu, ucap Mamah sambil menyerahkan mangkok yang berisi bubur pada Fauzan. Lalu Mamahnya pergi dari ruangan itu. Mas Fauzan, aku, ucap Fitri. Udah, kamu jangan banyak ngomong dulu.
Dan lain kali kalau ada masalah apapun itu, cerita aja semua sama aku, Fit. Aku ini yang bentar lagi jadi suami kamu. Kita harus saling terbuka ya. Apalagi masalah serius seperti ini. Aku bener-bener khawatir banget sama kamu, sayang. Ucap Fauzan dengan lembut. Ia mengelus rambut Fitri pelan. Fitri mengangguk. Maafin aku ya, Mas. Ucap Fitri. Iya sayang, janji ya kalau ada apa-apa cerita sama aku. Dan aku janji akan selalu jaga kamu. Ucap Fauzan. Fitri mengangguk, lalu tersenyum. Yuk lanjut makan biar cepat sembuh. Dan dalam hitungan hari kita akan segera menikah. Ucap Fauzan sambil menyendok bubur dan menyuapkan pada Fitri. Makasih ya Mas, aku benar-benar bersyukur punya kamu. Aku sayang kamu, ucap Fitri. Aku yang lebih sayang kamu. Aku sayang kamu lebih dari apapun, bahkan lebih dari alam semesta ini, ucap Fauzan. Lalu ia tersenyum pada Fitri. Oh iya, satu lagi. Mencintaimu tak pernah merasa bosan. Justru malah semakin candu. Ucap Fauzan pada Fitri. Kata-kata itu pernah Fitri ucapkan di kafe pada waktu itu. Fitri pun tersenyum. Ia merasa kondisinya sekarang jauh lebih baik. Ia benar-benar bersyukur dipertemukan lelaki sebaik Fauzan. Lelaki yang selalu menemaninya. Lelaki yang tak pernah pergi karena kekurangannya. Dan lelaki yang menerima apa adanya. Terima kasih Tuhan, ucap Fitri dalam hati. Ia benar-benar sangat bahagia.